suka dukaku, harapanku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidup. Kau setia di dalam suka dukaku, harapanku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada Tuhan yang sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Mari dulu saudara-saudara jemaat sama-sama bangkit berdiri. Lagi-lagi katakan, mataku sedang hambanya menyampaikan firman Tuhan untuk bisa maju ke depan. Seperti mata hamba pada Tuhan yang mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada Tuhan yang mengalir. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Bapa kami dalam surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Dan waktu kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami percaya kuasa dari tempat maha tinggi hadir di tengah-tengah kami. Mengalir jamah setiap umat-Mu.
Hari ini Roh Kudus, biarlah kami mengalami Engkau. Kami mengalami Engkau. Kami bukan punya Tuhan yang mati, tapi kami punya Tuhan yang hidup. Kami bukan punya Tuhan yang lemah, tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami bukan punya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberi kemenangan, yang berperang bagi kami. Terima kasih Engkau jamah, Engkau jamah, Engkau jamah. Dalam nama Yesus Engkau jamah. Biarlah waktu kami memuji Engkau, kami mendengar firman-Mu, kami berdoa. Kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan mengalir, 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 mengalir. Dalam nama Yesus mengalir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Jamah, 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 jamah umat-Mu sekali lagi. Jamah umat-Mu sekali lagi. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami pulang dibebaskan. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kepastian. Kami pulang dengan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Wah, ya na na, kiana ya na ya na ya. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tak akan, amin, amin, kecewa. Semua yang harap padamu, mataku tertuju seperti mata hamba pada tuannya mengalir, oh, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Terima kasih Bapa, bawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Dan kami percaya setiap tindakan kami, setiap pilihan kami, setiap keputusan kami, biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Didik umat-Mu, ajar umat-Mu, buat kami bertumbuh dalam Engkau, mengasihi Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi. Sebab kami percaya Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus bekerja lebih lanjut. Kami siap untuk mengikuti aliran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Oke, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Salam merdeka. Percaya bahwa 77 tahun negara Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, mari sama-sama saya ajak Anda untuk lihat 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zovim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo.
Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing satu bagian. Karena dia mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana satu bagian lebih banyak. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai situ saja. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10 adalah pembukaan kitab Samuel, berbicara tentang keluarga Samuel. Keluarga Samuel dimulai dari sang ayah yang bernama Elkanah, punya 2 orang istri bernama Hana dan Penina. Hari ini kita akan belajar dari 3 orang ini. Nah, orang pertama yang kita mau perhatikan adalah Elkanah. Pertanyaannya adalah, apa yang saya bisa pelajari dari seseorang yang bernama Elkanah? Lihat ayat 3. Ayat 3 berkata begini, orang itu Elkanah dari tahun ke tahun. Garis bawahi kata tahun ke tahun. Jadi kalau ada sesuatu yang baik yang kita bisa pelajari dari orang bernama Elkanah, menurut saya kita bisa belajar dari konsistensi orang yang bernama Elkanah. Sama-sama bilang konsisten. Sama-sama bilang konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu berarti dia setia, dia terus-menerus melakukan sesuatu yang sama, sambung menyambung. Anda lihat, menjadi konsisten bukan berarti menjadi sempurna. Sebab menjadi konsisten sebenarnya adalah menjadi tetap dalam satu hal. Menjadi terus-menerus, sambung menyambung. Menjadi continuous, menjadi sambung menyambung. Anda lihat, tidak mudah untuk menjadi konsisten. Sebab ada hal-hal yang kita bisa kerjakan, tetapi ada hal-hal yang kita harus kerjakan bukan hanya 1-2 kali, tetapi harus kita kerjakan terus-menerus. Apalagi konsistensi Elkanah bicara tentang konsisten datang ke rumah Tuhan. Hari itu jangan bandingkan dengan hari ini. Hari ini transportasi sangat gampang, sangat mudah. Hari itu untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lain itu sangat-sangat sukar. Anda harus mengadakan perjalanan yang jauh. Bagi kita bisa ditempuh dalam waktu jam, bagi mereka seringkali harus ditempuh dalam waktu hari. Jadi waktu kita hanya dekat, tapi bagi mereka itu bukan cuma hari, minggu, bahkan bulan. Sebab itu tidak mudah. Apalagi hari itu, pada hari itu, untuk beribadah kepada Tuhan, itu tidak boleh sembarang tempat. Mereka hanya bisa beribadah di tempat di mana bait suci atau tabut perjanjian berada. Di hari itu di Samuel adanya di kota Silo. Di kemudian hari akan dipindah Daud dari satu tempat ke tempat, yaitu kota Sion, kota Daud di Yerusalem. Jadi semua orang Israel yang baik kalau mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus meninggalkan tempat mereka, rumah mereka, untuk datang di tempat di nama tabut perjanjian berada. Kalau hari itu Anda tinggal di kota Silo, beruntunglah Anda. Kalau Anda dekat kota Silo, beruntunglah Anda. Tapi kalau Anda jauh dari kota Silo, Anda harus meninggalkan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Bukan hanya berbulan-bulan, biaya yang dikeluarkan pun sangatlah besar. Sebab untuk mengadakan perjalanan berbulan-bulan, makanannya dari mana? Anda harus punya uang.
Tinggalnya di mana? Anda harus punya uang. Jadi memang perjalanan yang sulit dan sangat mahal. Oleh sebab itu orang Israel tidak diwajibkan datang ke bait suci tiap hari. Tidak diwajibkan datang ke bait suci tiap minggu. Tetapi dalam 1 tahun ada 3 perayaan besar yang mereka harus datang. 3 perayaan ini yang diminta untuk datang. 1, perayaan Paskah. 2, perayaan Pentakosta. Dan 3, perayaan Pondok Daun-Daunan Sukot. Jadi hanya 3 hari raya ini yang diminta datang. Dan Elkana, kata Alkitab, konsisten. Datang dari kotanya, mengadakan perjalanan yang jauh, biaya yang sangat mahal. Dan dia konsisten datang ke rumah Tuhan setiap tahun, dari tahun ke tahun. Sama-sama bilang konsisten. Nah, apa yang dialami oleh Elkana dari konsistensinya di rumah Tuhan? Anda dan saya hari ini datang ke rumah Tuhan dari minggu ke minggu. Apa hasil dari konsistensi kita di rumah Tuhan? Mari kita perhatikan dari Elkana. Konsistensi Elkana di rumah Tuhan membuat dia konsisten dalam 4 hal. Ada 4 hal yang dia alami. Nomor 1, lihat ayat 3 sekali lagi. Nomor 1, Alkitab berkata orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Jadi konsistensi Elkana di rumah Tuhan membuat dia konsisten dalam hal 1, penyembahannya kepada Tuhan. Sama-sama bilang penyembahan. Artinya konsistensi Elkana di rumah Tuhan membuat dia mengenal Tuhan makin dalam. Membuat dia mempercayai Tuhan makin luar biasa. Membuat dia mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Konsistensi di rumah Tuhan membuat dia konsisten dalam pengenalannya, penyembahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Anda datang minggu ke minggu di rumah Tuhan, tetapi Anda tidak pernah kenal Tuhan makin dalam. Anda tidak menyembah dia makin dalam. Anda tidak makin percaya pada Tuhan, berarti ada yang salah dengan hidup Anda dan saya. Sebab konsistensi dalam rumah Tuhan, dalam Elkana, nomor 1, membuat dia mengenal Tuhan makin dalam. Membuat dia berfokus kepada Tuhan makin luar biasa. Membuat dia percaya pada Tuhan makin luar biasa. Membuat dia mengenal firman Tuhan makin luar biasa. Nomor 1, dia konsisten dalam penyembahan. Nomor 2, ayat 3 tidak berhenti di situ. Tapi ayat 3 berkata sujud menyembah dan mempersembahkan. Jadi konsistensi Elkana di rumah Tuhan, nomor 1 dia konsisten dalam penyembahan. Sama-sama bilang penyembahan. Tetapi nomor 2 membuat dia konsisten dalam persembahan. Sama-sama bilang persembahan. Penyembahan tanpa persembahan bukanlah penyembahan. Sebab penyembahan harus selalu diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sama-sama bilang penyembahan. Sama-sama bilang penyembahan. Tanpa persembahan bukanlah penyembahan. Penyembahan tanpa persembahan bukanlah penyembahan. Penyembahan harus ada wujud, dan wujud dari penyembahan adalah persembahan. Persembahan berarti ada sesuatu yang tadinya menjadi bagian dari hidup saya, tetapi sekarang saya lepaskan, saya tinggalkan, saya relakan, saya berikan. Sekali lagi, persembahan adalah sesuatu yang tadinya punya saya, tadinya bagian dari kehidupan saya, tetapi saya persembahkan, artinya saya berikan, saya lepaskan, saya tinggalkan, saya relakan. Saya tidak bicara soal keuangan, walaupun keuangan bagian dari persembahan kita pada Tuhan, tetapi saya mau bicara soal hidup lama seseorang. Ketika kita menyembah Tuhan, seharusnya kita pun harus belajar mempersembahkan, meninggalkan, merelakan hidup lama kita di dalam Tuhan. Kita harus lepaskan. Oleh sebab itu ada 4 sisi dari hidup lama yang harus kita lepaskan. Ada 4 sisi dari hidup lama yang harus kita lepaskan. Nomor 1, apa sih yang harus saya lepaskan dari hidup lama saya? Nomor 1, perbuatan dosa. Sama-sama bilang perbuatan dosa. Yang mencuri tadinya mencuri, jangan mencuri, perbuatan dosa. Yang tadinya berbohong, jangan berbohong, perbuatan dosa. Tadinya penuh dengan perzinahan, tidak lagi berzina, perbuatan dosa. Yang tadinya suka korupsi, nipu kanan, nipu kiri, tidak lagi korupsi, nipu kanan, nipu kiri, perbuatan dosa.
Yang segala sesuatu yang kita lakukan yang berbuat dosa itu tidak lagi kita lakukan. Mencuri tidak lagi mencuri, membunuh tidak lagi membunuh, merampok tidak lagi merampok, yang narkotika tidak lagi narkotika, yang pornografi tidak lagi pornografi, yang suka kong kali kong, nipu kiri nipu kanan, korupsi sana korupsi sini, tidak lagi kong kali kong, nipu kiri nipu kanan, korupsi sana korupsi sini. Perbuatan dosa. Nomor 2. Hal yang harus kita lepaskan dari manusia lama selain perbuatan dosa adalah emosi dosa. Sama-sama bilang emosi dosa. Saya sudah tidak mencuri, perbuatan dosa. Tapi saya ini masih suka marah sama orang. Emosi dosa. Saya tidak suka mencuri, perbuatan dosa. Tapi saya masih suka kepahitan sama orang. Emosi dosa. Saya sudah tidak mencuri, perbuatan dosa. Tapi saya masih suka stres, depresi, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, emosi dosa. Saya sudah tidak mencuri, tetapi saya seringkali hidup dengan tertuduh rasa bersalah, rasa malu, emosi dosa. Seringkali ada orang tidak berbuat dosa, tapi dia punya emosi dosa. Marah, benci, kepahitan, sakit hati, susah mengampuni, kejam, tidak hidup dalam stres, depresi, kekhawatiran, ketakutan, rasa bersalah, rasa malu, emosi dosa. Yang ketiga, nomor 1 perbuatan dosa, nomor 2 emosi dosa, nomor 3 keinginan dosa. Sama-sama bilang keinginan dosa. Saya sudah tidak pakai narkotika 1 minggu terakhir, Pak. Tetapi keinginan untuk pakai narkotika masih ada. Artinya Anda tidak berbuat dosa dalam 1 minggu terakhir, tetapi keinginan dosa masih ada. Saya sudah tidak nonton pornografi, tetapi keinginan untuk nonton pornografi masih ada. 1 minggu terakhir ini Anda tidak berbuat dosa, tapi 1 minggu terakhir ini keinginan dosa masih ada. Oh, saya sudah tidak bisnis gelap-gelap, Pak. Betul. Tapi kemarin teman Anda nawari proyek dengan keuntungan besar, pakai jurus kong kali kong, nipu kiri nipu kanan, korupsi sana korupsi sini, sogok sana sogok sini. Anda mikir 1000 kali baru Anda bilang tidak. Artinya Anda tidak berbuat dosa, tapi keinginan dosa itu masih ada. Jadi Anda sering kali tidak buat dosa, tetapi keinginan dosa masih tetap berperan dalam hidup kita. Sekali lagi, bagian dari manusia lama yang harus kita lepaskan. Nomor 1, perbuatan dosa. Nomor 2, emosi dosa. Nomor 3, keinginan dosa. Nomor 4, keakuan. Keakuan. Keakuan selalu tidak ada hubungannya dengan dosa atau tidak dosa. Keakuan tidak ada hubungannya dengan salah dan benar. Tidak ada. Keakuan hubungannya selalu ada pada kehendaknya siapa. Maunya siapa. Maunya Tuhan atau maunya saya. Saya beri contoh. Satu kali saya dapat panggilan Tuhan secara audible. Tuhan bilang, Doni ini. Biasa kan ada gemanya saudara ya. Doni ini. Aku panggil kamu mu. Pergilah ke Afrika kakak. Bagian pedalaman man. Beritakanlah Injil jil. Di sana nah. Jadi Tuhan bilang, Doni, saya suruh kamu pergi ke Afrika bagian pedalaman, beritakan Injil di sana. Saya bilang, Tuhan, sudah Afrika bagian pedalaman lagi. Ini aja Tuhan, saya ke Amerika, biar bagian pedalaman gak apa-apa. Afrika sama Amerika kan beda-beda tipis Bapak Ibu. Sama-sama mulai dari A, ditutup dengan A, cuma tengahnya yang beda. Satu Afrika, satu Amerika. Sama-sama mulai dari A, tutup dengan A. Saya bilang saya ke Amerika aja, bagian pedalaman. Nanti saya beritakan Injil di sana. Tolong jawab saya. Apa dosa saya kalau saya tidak ke Afrika, tapi saya pilih ke Amerika? Apa dosa saya? Saya tidak nakal di Amerika, saya pergi beritakan Injil di Amerika. Pertanyaan saya, dosa saya apa? Jawabannya tidak ada dosa. Sebab keakuan tidak pernah bicara soal dosa atau tidak dosa. Keakuan tidak pernah bicara soal salah dan benar, tidak pernah. Keakuan bicara soal ini maunya siapa? Maunya Tuhan atau maunya saya? Ada saatnya Tuhan berkata, pergi ke Afrika bagian pedalaman. Saya bilang, enggak mau, saya mau ke Amerika. Kenapa saya harus ke Afrika? Kalau saya ke Amerika, dosa saya apa? Tuhan jawab, tidak dosa. Hanya satu, itu yang menyukakan aku. Itu yang menyenangkan.
Ingat bahwa pergumulan Tuhan Yesus terbesar ada di Taman Getsemani sebelum dia naik salib. Di situ peluhnya, keringatnya berubah menjadi darah. Pertanyaannya, apa pergumulan Yesus terbesar di Taman Getsemani? Pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah penyerahan hak, di mana dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan itulah keakuan. Jadi ada 4 sisi manusia lama yang harus kita tinggalkan. Nomor 1, perbuatan dosa. Nomor 2, emosi dosa. Nomor 3, keinginan dosa. Nomor 4, keakuan. Inilah yang harus kita tinggalkan. Sebab ada banyak orang Kristen berpendapat begini. Hidup lama asal punya Yesus sama dengan hidup benar. Hidup lama tambah Yesus sama dengan hidup benar. Itu salah, sangat salah. Hidup lama tambah Yesus. Oh enggak apa-apa, bisnis dengan cara lama. Asal sekarang saya percaya Yesus. Oh enggak apa-apa, kelakuan lama enggak apa-apa. Asal sekarang saya percaya Yesus. Asalkan saya percaya Yesus, kalau mati saya pasti masuk surga. Tidak ada istilah hidup lama tambah Yesus sama dengan hidup benar. Yang ada adalah hidup lama di dalam Yesus harus jadi hidup baru. Tidak ada yang bilang amin, cuma 1 orang yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Hidup lama tambah Yesus sama dengan harus jadi hidup baru. Tidak ada yang bilang amin. Merdeka saudara. Hidup lama dalam Yesus harus berubah jadi hidup baru. Amin. Kenapa? Ini dosa masih nyantol kah Pak Gembala? Agak berat saudara bilang amin. Mari hidup lama dalam Yesus harus berubah jadi hidup baru. Nggak ada cara tetap lama, bisnis tetap lama, kelakuan tetap lama, nggak apa-apa. Asal percaya Yesus saya masuk surga. Yesus bukan tiket ke surga. Kalau Anda terima Yesus, dia harus rubah hidup lama jadi hidup baru. Amin, amin, amin. Yang kedua, mari kita lihat orang kedua. Kalau kita bisa belajar dari Elkana, kita belajar tentang konsistensi Elkana. Sekarang mari kita lihat orang kedua. Perhatikan orang kedua. Orang kedua ayat 6, namanya Penina. Lihat ayat 6. Ayat 6 berkata, tetapi madu. Nah, madu di sini percayalah bukan madu Nusantara, percaya. Madu di sini bicara soal Penina. Tetapi Penina madunya selalu, nah sama-sama bilang konsisten. Sebab ada kata selalu, sama-sama bilang konsisten. Jadi kalau Elkana konsisten, ternyata Penina juga konsisten. Tapi apa beda Elkana dan Penina? Mari kita lihat konsistensi Penina. Ayat 6 sekali lagi. Tetapi madunya selalu konsisten apa? Jadi Penina konsisten menyakiti hati orang. Bapak Ibu pernah Anda kalau jadi jemaat pertama, jemaat baru gitu, masuk di satu gereja, semoga Anda ketemu, tapi kalau Anda pernah lihat, ada ibu-ibu biasanya, kalau lihat jemaat baru, biasanya kalau lihat jemaat baru selalu lihat dari atas ke bawah. Setelah di bawah dia naik lagi ke atas, baru kemudian dia lihat lagi ke bawah, baru dia naik di atas, baru dia lihat muka, kemudian dia buang muka sambil bibir agak mencong. Jadi kalau Anda lihat ada ibu-ibu di gereja, lihat jemaat baru dari atas ke bawah, kemudian dia buang muka sambil bibi sama mata agak mencong ke kiri. Nah, Bapak Ibu Anda tahu itulah model Penina. Suka menyakiti hati orang. Jadi kalau Anda ketemu Bapak Ibu, saya kasih tahu supaya Anda jangan tanya pendeta mana-mana pun, jangan pernah tanya. Ada jemaat selalu tanya sama saya, kenapa ya Pak? Itu orang Kristen sudah puluhan tahun, dengar firman puluhan tahun, tetapi selalu dia suka bikin sakit hati orang. Saya jawab, dengar baik-baik. Dalam Alkitab ada orang yang konsisten di rumah Tuhan, namanya Elkana. Dan konsistensi Elkana di rumah Tuhan mengubah hidupnya. Tetapi di waktu yang sama dia punya istri nama Penina. Konsisten juga di rumah Tuhan. Tetapi konsistensi Penina di rumah Tuhan tidak pernah mengubah hidupnya. Jadi dalam gereja selalu ada 2 model. Model Elkana dan model Penina. Elkana adalah orang yang berubah karena firman Tuhan. Tetapi Penina adalah orang yang tidak pernah mau dirubah. Jadi Anda jangan pernah kaget.
Kalau ketemu jemaat bikin sakit hati, gampang. Bilang aja dalam hati, dasar Penina. Tapi tolong garis bawahi ini kata, dalam hati. Tolong jangan bilang terang-terangan di mukanya dia. Penina. Nanti dia tanya, apa itu Penina? Tanya Pak Doni yang khotbah minggu lalu. Cilaka saya. Jadi kita punya bahasa, kalau Anda ketemu jemaat yang selalu bikin sakit hati jemaat yang lain, kita punya bahasanya. Namanya, pinter Anda. Yang ketiga. Kita belajar Elkanah konsisten. Kita belajar bahwa Penina konsisten. Perbedaan antara Elkanah dan Penina adalah konsistensi Elkanah di rumah Tuhan merubah hidupnya. Sementara Penina konsisten di rumah Tuhan, tetapi konsistensinya di rumah Tuhan tidak pernah mengubah hidupnya. Saya berdoa di sini tidak ada Penina apalagi Isabel. Kalau dua orang ini ketemu, cilakalah pendetanya. Mari lihat yang ketiga. Yang ketiga, ayat 7. Ayat 7, orang yang ketiga namanya Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi bahasa ayat 7 adalah bahasa yang sama dengan ayat 3. Tahun ke tahun. Jadi konsisten. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Ketambahan, Penina menyakiti hati Hana. Ini Penina sampai 2 ayat ini penulis Alkitab tulis bikin sakit hati orang. Jadi Bapak Ibu jangan tanya pendeta manapun ya, kenapa itu orang Kristen sudah puluhan tahun masih suka bikin sakit hati. Jawab saja dalam hati, apa tadi bahasanya? Penina. Tapi yang ketiga Hana. Kalau perbedaan Elkanah dan Penina adalah Elkanah berubah karena konsistensinya. Sementara Penina tidak mau berubah walaupun konsisten di rumah Tuhan. Tetapi perbedaan antara Elkanah dan Hana adalah begini. Ini perbedaan Elkanah dan Hana. Elkanah dan Hana sama-sama konsisten. Elkanah ke rumah Tuhan, Penina juga ke rumah Tuhan, Hana juga ke rumah Tuhan. Tetapi perbedaan antara Elkanah dan Hana adalah kita tahu bahwa Hana tidak punya anak. Dan dari permulaan pernikahan antara Elkanah dan Hana, saya percaya Elkanah dan Hana punya pengharapan untuk mendapat anak. Bukan cuma pengharapan, tapi mereka percaya bahwa Tuhan pasti memberi mereka anak. Di awal-awal pernikahan, 2 tahun penantian tidak kunjung punya anak. Saya percaya Elkanah dan Hana berkata, Hana mari kita sepakat, kita percaya penuh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka bergandengan tangan, berdoa sama-sama, Tuhan, kalau Tuhan buat mujizat untuk Abraham dan Sarah, Tuhan buat mujizat untuk Ishak, maka Tuhan pasti bisa buat mujizat bagi kami. Mereka menanti. 5 tahun, maafkan saya kecepatan ini, gara-gara Penina. Saya belum bicara tentang 2 yang terakhir dari konsistensi Elkanah. Saya balik sebentar. Elkanah punya konsistensi. Nomor 1 penyembahan. Nomor 2 persembahan. Sama-sama bilang penyembahan. Sama-sama bilang persembahan. Nomor 3, saya lupa nomor 3. Lihat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Gara-gara Penina ini. Ayat yang ke-5. Konsistensi Elkanah di rumah Tuhan. Ayat 5 berkata, meskipun dia mengasihi Hana. Konsistensi Elkanah di rumah Tuhan bukan hanya membuat dia konsisten dalam penyembahan, bukan hanya membuat dia konsisten dalam persembahan, tapi nomor 3 membuat dia konsisten dalam mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain, sama-sama bilang mengasihi. Saya sudah cukup punya banyak pengalaman menurut saya untuk bisa berani mengatakan ini. Sejak dari 93, 94 pelayanan mimbar
bisa membuat saya bisa berkata dengan berani bahwa saya sudah melihat ada banyak jemaat mudah mengasihi Tuhan, tetapi tidak mudah mengasihi orang. Saya sudah cukup banyak tahun pengalaman dalam pelayanan untuk berani mengatakan bahwa saya melihat ada jemaat-jemaat kalau bicara soal Tuhan 100% top Marco top. Tetapi kalau bicara soal mengasihi orang lain, sesuatu yang sangat sulit bagi mereka. Kalau saya lihat ada banyak jemaat kalau sudah nyembah Tuhan, kalau angkat tangan, air mata langsung menetes. Itu kalau dia nyembah, malaikat minder lihat dia nyembah. Sebab malaikat pun tidak menyembah seperti dia. Tetapi kalau dia selesai menyembah, keluar dari gedung gereja, perlakuannya pada orang bikin setan minder lihat dia. Sebab setan pun gak pernah sejahat dia. Sebab kita gampang mencintai Tuhan, tetapi kita tidak gampang mencintai orang. Sebab Tuhan tidak kelihatan, sementara orang gampang kelihatan. Seharusnya kalau Anda mencintai Tuhan, maka wujud dari cinta kita kepada Tuhan adalah kita harus bisa mencintai orang lain. Yang setuju katakan amin. Tetapi pada kenyataannya saya melihat bahwa mencintai Tuhan seringkali tidak berbanding lurus dengan mencintai manusia. Kalau mencintai Tuhan bisa berbanding lurus dengan mencintai orang, percayalah, gereja tidak akan pernah ada konflik. Percayalah, tidak akan ada pertentangan, perpecahan antara jemaat satu dengan jemaat lain. Pada kenyataannya kita melihat bahwa di dalam gereja institusi sekalipun, jujur dan harus jujur kita berkata, bahwa seringkali orang mudah mencintai Yesus, tetapi tidak mudah mencintai jemaat yang lain. Sangat sulit, sangat sulit. Tetapi Elkanah justru bukan hanya bisa mengasihi Tuhan, tetapi Elkanah justru belajar untuk mengasihi orang lain. Yang keempat, yang terakhir, lihat ayat yang ke-7. Elkanah bukan hanya konsisten dalam penyembahan, sama-sama bilang penyembahan. Elkanah bukan hanya konsisten dalam persembahan, sama-sama bilang persembahan. Elkanah bukan hanya konsisten dalam mengasihi orang, tetapi yang keempat, Elkanah konsisten dalam kepedulian. Sebentar, Anda mungkin bertanya, apa perbedaan antara mengasihi dan peduli? Mengasihi dan peduli seharusnya dua lingkaran yang saling bertumpuk. Tetapi demi kepentingan khotbah ini, izinkan saya membedakan antara mengasihi dan memperdulikan orang lain. Saya beri contoh, mohon maaf Pak David, saya berkata, saya mengasihi Pak David. Dan konsekuensi dari mengasihi Pak David ada dua hal. Saya tidak berbuat jahat pada dia, tetapi saya berbuat baik kepada dia. Sama-sama bilang tidak buat jahat, sama-sama bilang tidak buat jahat, tapi buat baik. Ketika saya mengasihi seseorang, maka saya harus melakukan dua hal, bukan cuma satu, dua hal. Satu, saya tidak buat jahat pada orang itu. Yang kedua, saya berbuat baik pada orang. Tidak buat jahat pada orang belum tentu mengasihi. Saya tidak buat jahat sama tukang becak di luar misalnya. Saya tidak buat jahat pada dia, tapi bukan berarti saya mengasihi dia. Ketika saya mengasihi seseorang, maka satu, saya tidak buat jahat pada orang itu, dan saya berbuat baik pada orang itu. Sampai sini Anda setuju? Peduli kepada orang bukan hanya sekedar mengasihi orang. Tetapi peduli pada orang adalah saya belajar untuk peka terhadap perasaan orang lain. Saya beri contoh. Tadi saya berkata saya mengasihi Pak David. Ini contoh. Dalam pertemanan kami, dalam persaudaraan kami di dalam Tuhan, karena mungkin sudah dekat, satu kali ketemu, sambil ketemu, kita ketawa bareng, hahaha, sambil guyon-guyonan.
Dan dalam guyonan, biasanya dalam guyonan, seringkali seseorang guyon kebablas lewat batas. Dan dalam guyonan saya anggap sudah berteman baik, saya mengasihi dia, saya guyonan dengan Pak David, dan saya guyonan kelewat batas. Dan waktu saya guyonan kelewat batas, saya tidak peka. Perubahan wajahnya terjadi. Saya tidak peka, senyumnya yang tadi ringan tiba-tiba menjadi berat. Terkesan terpaksa tersenyum. Saya tidak tahu. Sebab saya tidak peka, saya tidak peduli. Sama ketika satu kali saya ketemu satu orang, dan orang itu berkata, Doni, kamu bilang apa sama Pak David kapan hari? David siapa? David Hadar. Kamu bilang apa sama dia yang lalu? Saya bilang nggak ada. 2 hari yang lalu kita baru ketemu, hahaha, sama-sama. Ada apa? Loh, enggak, kamu bilang sesuatu, kamu bilang begini sama dia, bukan begitu? Saya bilang, oh enggak, itu guyonan. Saya bilang, tapi guyonan. Dan teman saya berkata, Doni, Pak David anggap itu bukan guyonan, itu serius, itu menyakiti hatinya. Saya bilang, masa cuma begitu saja tersinggung? Tunggu dulu. Bagi saya, sama-sama bilang peduli. Bagi saya, sama-sama bilang peduli. Bagi saya, guyonan itu tidak masalah. Tapi bagi orang lain dalam kasus ini, dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, Pak David, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena saya tidak peduli, saya tidak tahu bahwa saya sudah menyakiti hatinya. Coba Anda lihat ayat 8. Itu sebabnya pada ayat 8 Anda perhatikan Elkanah memperhatikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Hana. Elkanah datang pada Hana dan berkata, Hana, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak mau makan? Kenapa engkau tidak mau makan seperti biasanya? Kenapa engkau lebih banyak termenung? Kenapa engkau lebih banyak sendiri? Kenapa engkau tidak gabung sama-sama kami? Kenapa engkau lebih banyak berdoa dan dalam doamu engkau lebih banyak menangis daripada biasanya? Kenapa? Elkanah menjadi peka terhadap sesuatu yang sementara dihadapi oleh Hana. Seringkali kita tidak punya kepekaan itu. Bagi Anda yang cerewet, mohon maaf, bagi Anda yang cerewet, yang suka bicara ceplos, bagaikan ikan mas koi, mulutnya buka tutup. Bagi Anda guyonan itu mungkin tidak masalah. Memang Anda baik, maksud Anda juga bukan untuk menjahati orang, tapi mohon maaf, seringkali apa yang tidak masalah bagi kita, belum tentu tidak masalah bagi orang lain. Setuju? Bagi Anda no problem, nggak ada masalah. Kepedulian adalah belajar menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Bukan Anda paksa orang lain menyesuaikan dengan Anda, tetapi Anda lah yang belajar menyesuaikan dengan orang lain. Ada banyak konflik terjadi karena kita paksa orang lain mengerti kita, tapi kita tidak pernah belajar mau mengerti orang lain. Halo? Bagi kita nggak ada masalah kok. Ya Anda yang ceplas-ceplos, no problem. Anda yang suka guyonan nggak masalah. Anda yang suka bicara kasar nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti Anda. Orang-orang yang punya perasaan yang lebih sensitif dan halus. Anda harus lihat mukanya berubah tidak. Atau begini, kita boleh kumpul sama-sama, kan di sini semua sudah kayak saudara keluarga, amin. Oh enggak ada yang bilang amin. Kalau nyanyi bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kau saudaraku, kau sahabat. Kita bilang kamu saudara, kamu sahabat, tapi seringkali orang sebelah kita yang kita ajak gandengan tangan tadi, waktu nyanyi, perhatikankah raut mukanya tidak seperti biasanya?
Jangan-jangan orang di sebelah Anda itu lagi punya krisis keuangan yang begitu besar. Dia sudah mau harus jual rumah, dia harus jual perhiasan apa yang dia miliki. Sebab hutangnya sudah menumpuk, Anda nggak pernah tahu. Anda bilang, bergandengan tangan, brur, senyum brur. Dalam hati, senyum apamu? Anda nggak tahu orang yang Anda ajak bergandengan tangan, pernikahannya sementara rusak di ujung tanduk, Anda nggak ngerti. Sebab Anda tidak perhatikan ada yang berbeda dalam raut mukanya dia. Ada yang berbeda dalam senyumnya dia. Ada yang berbeda dalam nada bicaranya dia. Anda nggak perhatikan. Elkana buat saya ini suami luar biasa. Bagi ibu-ibu dapat suami seperti Elkana, puji Tuhan 1000 kali buat Anda. Sebab biasanya laki-laki nggak peka. Perempuan yang lebih peka. Tapi Elkana luar biasa, dia lihat Hana makan tidak sebanyak biasanya. Lihat Hana lebih menyendiri daripada biasanya. Dia datang, Hana, kenapa kamu nggak makan? Kenapa kamu lebih banyak menangis? Elkana belajar bukan hanya sensitif dengan perasaan Tuhan, tetapi dia belajar menjadi sensitif dengan perasaan orang lain. Dua hal pertama dari Elkana bicara hubungannya dengan Tuhan. Tapi dua yang terakhir bicara tentang hubungannya dengan manusia. Elkana menjadi konsisten di rumah Tuhan. Tetapi konsistensi di rumah Tuhan membuat dia konsisten dalam penyembahan, konsisten dalam persembahan, konsisten dalam mengasihi orang, dan konsisten dalam kepeduliannya pada orang lain. Sama-sama bilang, penyembahan, persembahan, mengasihi orang lain, dan peduli pada orang lain. Orang ketiga sekarang Hana. Apa konsistensi dari Hana? Apa yang membuat konsistensi Hana berbeda dengan konsistensi Elkana? Tadi saya katakan bahwa di awal pernikahan Elkana dan Hana berharap punya anak. Tetapi seandainya 5 tahun mereka berdoa minta anak, tapi anak tidak kunjung datang. Elkana masih kuat dan percaya berkata, Hana jangan pernah takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 10 tahun doa minta anak. Anak tidak kunjung datang. Bagaimana 15 tahun doa minta anak. Anak juga tidak kunjung datang. Bagaimana 20 tahun doa minta anak. Anak juga tidak pernah kunjung datang. Tiba-tiba setelah sekian belasan bahkan puluhan tahun, Elkana dan Hana berdoa bersama-sama minta anak, dan anak juga belum diberikan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang berubah dalam hati Elkana. Elkana dan Hana masih berdoa, tetapi iman Elkana sudah tidak seperti 15-20 tahun yang lalu. Saya percaya Elkana bilang begini sama Hana. Kalau Anda lihat ayat 8, dia mengerti, dia bilang begini, Hana, sudahlah. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan buat saya punya anak sama kamu. Saya sudah punya anak sama Penina, tapi bukan kehendak Tuhan saya punya anak sama kamu. Sudahlah Hana, terimalah nasib ini. Sudahlah. Kamu mungkin tidak pernah punya anak, tapi jangan takut satu hal, Hana. Aku akan tetap mencintai engkau. Ketika Elkana tahu bahwa Penina sering kali menyakiti hati Hana, Anda percaya ayat 5 tadi yang saya bicara, saya baca sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam Alkitab. Anda mohon maaf, sebab itulah terjemahan yang benar. Saya tidak menyalahkan teman-teman LAI, sebab teman-teman LAI yang Anda baca buku ini, Alkitab yang kita biasa pakai adalah terjemahan LAI tahun 1974. Sudah pernah coba direvisi tahun 2000, saya pernah pakai Alkitab revisi LAI tahun 2000, jemaat selalu tanya sama saya, kok Alkitab yang Bapak pakai beda sama Alkitab kita? Saya bilang, Alkitab yang kamu pakai versi tahun 1974, Alkitab yang saya pakai versi 2000. Versi yang sudah diperbarui sama-sama LAI. Tapi karena banyak jemaat tidak mau ganti Alkitab, terpaksa pendeta yang menyesuaikan dengan jemaat.
Jadi dia berkata waktu dia melihat Penina menyakiti hati Hana, Elkana kemudian memilih untuk membela Hana dan bukan Penina. Ketika dia beri satu bagian pada Penina, Alkitab berkata dia memberi satu bagian lebih banyak pada Hana. Artinya kalau Penina dapat uang jajan 1 juta, Hana bakal dapat uang jajan 2 juta. Satu bagian lebih banyak. Kalau dia berhasil dalam proyek besar, dapat keuntungan besar, dia kasih 100 juta kepada Penina, dia pasti Elkana kasih 200 juta kepada Hana, satu bagian lebih banyak. Karena Hana dibela mati-matian oleh Elkana. Elkana mencintai Hana. Hanya Elkana tidak berharap lagi seperti Hana berharap. Elkana berkata, sudahlah Hana, sudahlah. Jangan takut, sampai putih rambutmu aku akan berjalan bersama-sama dengan kamu. I will love you forever. Together dispenser center. Aku akan jalan sama kamu. Anda harus tahu zaman itu perempuan tidak bisa beri anak pada sang suami. Sang suami berhak menceraikan sang istri. Sebab dianggap sang istri membawa malu kepada sang suami. Tidak bisa memberi anak. Tapi hari itu Elkana sekalipun sudah punya Penina, dia tidak pernah menceraikan Hana sekalipun tidak pernah. Anda harus ngerti baiknya Elkana. Hanya satu yang berubah dari Elkana. Elkana tidak lagi berharap seperti dulu. Elkana masih datang ke rumah Tuhan, masih berdoa, tetapi imannya kepada Tuhan sudah tidak seperti dulu. Artinya Elkana masih konsisten, sama-sama bilang konsisten, tetapi Elkana tidak lagi persisten. Sama-sama bilang persisten. Apalagi itu persisten, Pak? Konsisten adalah bentuk luarnya. Persisten adalah apa yang ada di dalam. Konsisten apa yang Anda lakukan, what you do. Persisten adalah mengapa Anda melakukan itu, why you do. Konsisten adalah tindakan Anda. Persisten adalah tenaga penggeraknya. Artinya Elkana masih konsisten, terlihat wujud luarnya. Tetapi persisten tidak lagi. Tidak ada lagi iman di dalamnya. Saya mau bilang begini. Mari kita jujur teman-teman pelayan Tuhan. Waktu kita pertama-tama kali mau melayani Tuhan di gereja. Jujur yuk, mari kita buka kartu masing-masing. Kita doa 1 jam sebelum pelayanan kan. Kalau perlu puasa Ester lagi kalau Anda pilih. Tapi sekarang setelah 5-10 tahun kita terbiasa dengan pelayanan, kita menjadi profesional dalam pelayanan. Kalau mau jujur ya, doa sebelum awal pelayanan itu cuma formalitas sebanyak pelayan Tuhan. Sebab kita tahu di hati kecil tanpa saya berdoa saya bisa lakukan. Kenapa? Sebab saya sudah biasa melakukan itu. Artinya konsistensi Anda masih ada. Tapi persistensi Anda sudah tidak ada. Tadi saya bicara tentang ibu yang kalau nyembah angkat tangan sambil menangis. Setelah 10 tahun, 15 tahun ikut Tuhan, jangankan menangis. Angkat tangan seringkali sudah tidak toh. Kalau perlu itu tangan sembunyi di bawah ketiak toh. Artinya Anda masih tubuh Anda masih ada di gereja, konsisten. Mulut Anda masih komat kamit ikut lagu, konsisten. Tapi cinta pada Tuhan sudah tidak ada. Yang hilang bukan konsisten. Yang hilang adalah persisten. Suami istri masih tinggal satu rumah kan? Bahkan mungkin puji Tuhan masih tidur satu ranjang. Ada suami istri tinggal satu rumah, ranjang sudah pisah. Masih untung Anda tidur satu ranjang, tapi satu belok kanan, satu belok kiri kan. Sudah gak ada rasa. Setelah puluhan tahun menikah, masih gak ada rasa. Seringkali jawabannya sudah tidak ada. Artinya konsistensi Anda masih ada,
konsisten dalam pernikahan. Tapi cinta yang ada seharusnya ada dalam pernikahan sudah tidak ada. Itu sebabnya dalam Wahyu 2 Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus, kita tahu ketika dia berkata, aku tahu segala perbuatanmu. Artinya jadwal pelayanan, aktivitas pelayanan masih ada. Tapi kemudian dia berkata, tapi aku menegur engkau sebab engkau sudah meninggalkan apa Bapak Ibu? Kasihmu yang semu. Artinya pelayanannya masih ada. Aktivitas gerejanya masih ada. Aktivitas rohaninya masih ada. Tetapi energi rohani, motivasi rohani sudah tidak ada. Dulu kita dengar firman sebentar air mata menetes. Sekarang dengar firman kelewat panjang Anda sudah ngomel. Apa yang hilang? Anda masih duduk di bangku yang sama, konsisten dengar firman. Tapi cinta Anda kan yang sudah hilang. Persistennya yang sudah tidak ada. 1 Samuel 1 ayat 10, coba perhatikan. 1 Samuel 1 ayat 10, ini yang beda dengan Hana. 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan hati pedih dia, apa Bapak Ibu? Berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Setelah sekian tahun menangis, Tuhan belum jawab doanya. Lihat ayat 12, apakah dia masih tetap berdoa? Ayat 12 berkata, ketika perempuan itu, ayat 12, apa Bapak Ibu? Terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Elkana sudah berdoa, tapi Elkana sudah tidak lagi berharap. Elkana berdoa, tapi Elkana sudah tidak lagi percaya. Beda dengan Hana. Hana bukan hanya berdoa, air mata puluhan tahun terus menerus menetes. Dan ketika semua orang sudah tidak menjadi percaya, Hana masih didapati ada di hadapan Tuhan. Sambil terus menerus mencurahkan air matanya. Persisten. Itu yang dia tidak lagi dimiliki oleh Elkana. Oh, Elkana jauh lebih baik daripada Penina. Tapi kalau Anda dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, jangan berhenti di Elkana, jadi sama seperti Hana. Ibrani 10 ayat 36, karena ada satu orang bilang amin, selesai ini sudah. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10:36 berkata, sebab kamu memerlukan perseverance, persistensi. Dia tidak bilang kamu perlu konsisten. Dia bilang kamu perlu persisten. Kenapa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang mau menerima janji Allah, katakan amin. Yang mau terima janji Tuhan, katakan amin. Mau terima janji Tuhan? Amin. Ada dua hal supaya Anda bisa terima janji Tuhan. Nomor satu, dia berkata, lakukan segala kehendak Allah. Artinya ketaatan adalah kunci untuk melihat berkat Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk melihat sebuah terobosan. Ketaatan adalah kunci untuk melihat jawaban Tuhan. Ketaatan adalah kunci dari sebuah pemulihan taat. Perhatikan semua pola janji Allah dalam Alkitab. Kalau tidak mau dibilang semua, hampir semua janji Allah dalam Alkitab selalu dimulai dengan perintah, baru kemudian ditutup dengan janji. Selalu dimulai dengan perintah, baru ditutup dengan janji. Kenapa hampir semua pola janji Allah dalam Alkitab dimulai dengan perintah, kemudian ditutup dengan janji? Sederhana. Sebab cara untuk menerima janji Allah adalah dengan cara melakukan perintah Allah. Ketaatan adalah kunci untuk melihat janji Allah. Tapi orang tanya, saya sudah taat. Saya sudah memberi, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah bantu pekerjaan Tuhan, saya sudah ngampuni, saya sudah begini, saya sudah begini. Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Ibrani 10:36 berkata sederhana, sebab sesudah kamu taat butuh yang kedua. Apa yang kedua? Dia berkata dibutuhkan ketekunan. Tuhan gak pernah punya pabrik mie instan, Tuhan gak pernah punya pabrik kopi instan, Tuhan gak pernah ada dalam bisnis instan, gak pernah. Tuhan gak pernah ada dalam proses instan, tidak pernah. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang besar dari Tuhan, persisten.
Ayat 37 baca sama-sama. Sampai 39. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan dia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila dia, maka aku tidak berkenan. Dengan suara nyaring 39. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup kekal. Sama-sama satu kali lagi ayat 39 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh. Konsisten tidak butuh percaya. Konsisten tidak butuh iman. Menjadi konsisten tidak butuh pengharapan. Menjadi persisten butuh iman. Menjadi persisten butuh percaya. Menjadi persisten butuh pengharapan. Dan kalau Anda bisa punya iman, percaya, pengharapan penuh pada Tuhan, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sama-sama bangkit berdiri katakan sampai akhir. Menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani. Satu kali saya pernah ada dalam titik terendah, salah satu titik terendah dalam hidup saya. Dan dalam keadaan kalut sama seperti sebagian besar kita, saya datang pada Tuhan dan bertanya, Tuhan, berapa lama lagi saya harus mengalami masalah ini? Anda tahu Tuhan, waktu saya bertanya begitu, tidak ada jawaban sama sekali dari Tuhan. Saya tanya, Tuhan, berapa lama lagi saya harus mengalami persoalan ini? Kembali lagi, yang ada hanyalah sebuah keheningan. Saya mencoba bertahan dengan hidup saya, mencoba untuk tetap percaya, tetap setia. Tapi kembali lagi ada masa di mana down dan begitu sangat down. Saya datang pada Tuhan dan bertanya, Tuhan, tolong jawab, berapa lama lagi saya harus bertahan dengan masalah ini? Sekali lagi, yang dijawab dari Tuhan hanyalah sebuah keheningan tanpa jawaban. Dan saya berkata, Tuhan, please jawab. Sebab saya seringkali merasa sudah tidak mampu sama sekali. Anda tahu, dalam kehancuran saya itu, ini jawaban Tuhan bagi saya hari itu. Saya percaya Roh Kudus bicara dalam hati saya keras dan berkata, sabar anakku, tetap percaya, tetap setia. Saya bilang, saya tahu Tuhan, saya tahu saya harus sabar. Itu sebabnya saya tanya, berapa lama saya harus sabar? Berapa lama saya harus bertahan dalam masalah ini? Jawaban yang sama saya dapatkan sekali lagi.
Roh Kudus berkata, sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Karena saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan, kembali lagi saya menjalani satu kehidupan. Saya coba bertahan dengan sisa-sisa kekuatan saya. Dan kembali lagi ada satu saat di mana saya merasa saya sudah tidak kuat sama sekali. Saya datang lagi pada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tahu saya harus sabar. Tapi saya mau tahu berapa lama saya harus menghadapi persoalan ini. Anda tahu jawaban Tuhan? Jawabannya sama. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Saya bilang, saya tahu Tuhan, saya tahu. Saya makanya tanya berapa lama saya harus sabar. Jawaban yang sama sekali lagi muncul. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Dan Anda tahu hari itu hati saya hancur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini ada handuk putih depan saya, rasanya saya mau lempar handuk putih di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah mau menyerah. Saya mau menyerah. Gini saja, saya jadi jemaat biasa saja. Saya tidak usah jadi hamba Tuhan, saya jadi jemaat biasa saja. Saya cari kerjaan. Saya sudah tidak kuat. Saya mau nyerah. Dan hari itu, suara Tuhan berubah. Dia bilang, nak, pernah baca Wahyu 2, Wahyu 3? Pernah perhatikan dari 7 sidang jemaat, setiap kali saya tutup perintah kepada 7 sidang jemaat, saya selalu berkata, kalau kamu bisa bertahan sampai akhir, dan kamu menang, maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Sabar nak, tetap percaya, tetap setia. Hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur hari itu saya tidak pernah lempar handuk putih. Saya bersyukur hari itu saya tidak pernah menyerah. Sebab saya lihat hari ini Tuhan selalu menepati janji. Kalau kita bisa bertahan sampai akhir dan kita menang, Dia akan berikan mahkota kehidupan selama-lamanya. Oh, hai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Menanti janjimu.
ada banyak yang tidak persisten lagi. Kita ibadah hanya rutinitas. Kita cari Tuhan hanya rutinitas. Sepertinya engkau konsisten, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Mari saudara kita kembali kepada Tuhan. Jangan jadikan ibadah kita ini rutinitas. Konsisten, yang penting aku udah ibadah. Tapi sesungguhnya hatimu jauh dari Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semuanya. Kalau Tuhan menjamah saya, izinkan Tuhan juga menjamah saudara. Buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan. Pelayanan jangan jadikan hanya rutinitas. Saya sebagai hamba Tuhan pun merasakan kadang jenuh, capek. Tapi itulah pelayanan, pengorbanan. Tapi saya enggak mau hanya konsisten. Saya mau tetap persisten di hadapan Tuhan. Layani Tuhan, cintai Tuhan dengan hatimu yang Tuhan mau. Jangan cari Tuhan hanya rutinitas. Oh, Tuhan mau merubah setiap kami. Ubah kami ya Tuhan. Ampuni kami. Sebelum waktu saudara sembah Tuhan, buka hatimu, jangan diam. Hari ini Tuhan hadir, Dia mau menjamah engkau, hatimu yang keras, minta Tuhan lembutkan hatiku Tuhan, jamah aku Tuhan, aku yang munafik, ubah aku Tuhan, menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, bukan orang yang munafik, bukan orang yang tidak berkenan di hatimu Tuhan. Katakan itu sungguh-sungguh. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Biarlah air mata kami, air mata sungguh-sungguh pertobatan di hadapan Tuhan. Oh, naniara lamasyana. Kami kekuatan Tuhan, beri kami hamba-Mu kekuatan, hikmat-Mu Tuhan. Oh, rakanya Engkau yang sudah mau mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, hari ini Tuhan sudah menjawab doamu. Jangan ada yang mundur, terus maju. Terus maju melayani Tuhan. Engkau yang sudah tidak persisten lagi, ayo terus maju. Periksa hatimu, semangat lagi, bangkit lagi. Rabu doa malam ibadah, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Minggu ibadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Dengan hati yang tulus, hati yang persisten di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau berbicara bagi kami. Hamba serahkan seluruh umat-Mu Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat-Mu Narwastu Mujizat ini senantiasa berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang mengejar di atas kepala kami. Tidak ada kami yang cari berkat dengan susah payah. Janji-Mu berkata berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Biarlah Tuhan mendapati setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang benar. Sehingga kami layak Tuhan untuk dikejar-kejar berkat yang datangnya daripada Tuhan. Senantiasa memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Semua yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah segala yang terbaik bahkan sangat baik akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.